Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Saat ini saya berada di kawasan hutan jati yang kebetulan saat ini kalau saudara-saudara melihat di belakang saya tampak hutan jati yang kering. Sebenarnya kawasan ini sangat indah ketika tidak terjadi wabah pandemi. Ya, di sebelah kiri saya itu ada kawasan tempat wisata alam yang sangat bagus pemandangannya. Ini adalah Bukit Mojo yang berada di bawah Dusun Mangunan. Nah, di belakang saya tampak jalan baru ini yang dicor, dan di belakang sana saudara bisa melihat hutan jati yang cukup luas dan panjang ini jalannya. Nah, saya bersyukur sekali dan bersuka cita bisa berada di tempat ini pada saat ini. Nah, saudaraku, berbicara tentang bersuka cita, ini harusnya menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya, setiap kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena bersuka cita senantiasa itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita orang percaya. Ada satu ayat yang sangat terkenal, mungkin sudah saudara banyak dengar, banyak baca, banyak renungkan, tapi ini yang akan saya bacakan ulang untuk kita semua. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, di situ Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Haleluya. Ini pesan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata senantiasa itu artinya adalah setiap saat, setiap waktu, tidak tergantung atau dibatasi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Senantiasa, terus menerus, dalam situasi apapun, kita sebagai orang percaya diimbau, diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Haleluya. Saudaraku, sukacita itu beda dengan keceriaan, beda dengan kegembiraan. Apa bedanya? Kalau keceriaan atau kegembiraan itu lebih ditentukan oleh faktor eksternal. Misalnya ketika kita mendapat berkat, ketika kita lulus ujian dengan cum laude atau hasil yang memuaskan, ketika kita mendapat berkat yang banyak besar, mendapat bisnis yang sukses, ya, dan banyak hal, kita semuanya baik, kita gembira, ya, kita ceria karena faktor yang kita peroleh dari luar. Tetapi ketika semua itu tidak kita dapatkan, semua itu tanda petik hilang dari kita, maka kegembiraan itu pun juga akan menipis, bahkan akan pudar, sehingga kita tidak lagi bisa gembira, tidak lagi bisa ceria. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal tadi. Tetapi tidak demikian halnya sukacita. Sukacita itu sumbernya dari dalam hati, ya, dari dalam hati yang paling dalam. Itu sumber sukacita. Dari mana? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi sumber sukacita, yang sifatnya tetap, permanen, dan abadi. Tidak tergantung, tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, ataupun persoalan yang sedang terjadi. Nah, Rasul Paulus ketika menulis surat ini disampaikan kepada jemaat Filipi, Paulus sendiri pun bukan berada dalam situasi yang nyaman, bukan berada dalam situasi yang mapan dan enak. Dia sedang tidak di istana raja, dia juga tidak di tempat yang sedang membuat dia bahagia, gembira. Tidak, tapi Paulus waktu itu sedang berada di dalam penjara. Karena dia melayani Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil, dia menyampaikan kebenaran, dan dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Dan saat dia di penjara inilah dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan dia berkata, bersukacitalah senantiasa.
Paulus bukan hanya berteori, tetapi dia melakukan, dia mempraktekkan. Harusnya orang yang dalam penjara kan sedih, harusnya kan berduka cita, harusnya mungkin stres, harusnya mungkin tertekan. Tetapi justru Paulus bisa menguatkan, mendorong jemaat yang dia layani, yang dia kasih di Filipi dengan pesan yang luar biasa ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan pesan ini saudaraku berlaku untuk saudara dan saya juga. Untuk kita orang percaya yang hidup di hari-hari akhir ini. Kita masih mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang menyesakkan. Tapi marilah dalam segala keadaan apapun, mari kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ada bersama kita. Karena Roh Kudus, Sang Penghibur, itu tinggal di dalam hati dan hidup kita. Dan dialah yang memampukan kita untuk senantiasa bersukacita di dalam segala keadaan. Kiranya renungan yang singkat, renungan yang sederhana ini bisa menguatkan, menjadi berkat buat saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun engkau berada. Ayo, masalah apapun yang sedang saudara hadapi, pergumulan apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan kendor, jangan putus asa, jangan sedih, jangan stres, tapi bangkitkan roh saudara untuk bersama-sama Roh Kudus dan kuasa firman-Nya untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan percayalah, ketika kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan, ada kuasa, ada power, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan teruslah maju, teruslah semangat, dan teruslah menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya, shalom.